Semua tangan-tangan yang terangkat, terima fresh anointing dalam nama Yesus. Terima. Ada sesuatu yang baru. Turun. Terima. Shikapaka namakura rabata namakura ramasande. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat sudah dihiburkan. Karena nama Yesus, nama yang berkuasa. Terima. Yang di rumah, kau yang sedang sakit, percaya ada kesembuhan ilahi. Oh rabasanda rabasyi. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Come on church. Kasih dan sayangmu, amen, sumber kekuatan bagiku. Yesus, katakan amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Angkat dua tangannya, katakan saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Katakan hore. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, kita sudah berdoa tadi jangan hujan dan hujan berhenti turun. Katakan wow. Luar biasa ya, kita dikasih Tuhan anugerah untuk bisa mengendalikan cuaca, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan kemarahan, mengendalikan kelaparan, mengendalikan mood. Ini banyak diganggu sama iblis ini di akhir zaman ini ya. Tiba-tiba kita happy, terus tiba-tiba entah karena sesuatu perkataan orang atau informasi TV atau apapun, tiba-tiba mood kita bisa berubah. Itu pekerjaan iblis di akhir zaman supaya kita tidak bisa hidup berkemenangan. Tapi saya punya kabar baik. Sama-sama katakan saya suka kabar baik. Iblis itu kerjanya membolak-balikan fakta. Ya, apa yang Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24, coba dibuka dulu neng gelis. 1 Petrus 2 ayat 24 kita baca sama-sama ya. Iya, Bang Stephen boleh turun ke bawah. Cici Grace aja di atas. Hati-hati Stephen. Oke, 1 Petrus 2 ayat 24. Oh Rabashanda Rabaya, ini dia nona kita sudah bantu ya. 1, 2, 3 dengan semangat katakan, ia sendiri telah memikul dosa kita. Mana suaranya? 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Katakan amin. Tapi ini iblis suka bolak-balik fakta ini ya. Tadi pagi salah satu jemaat kita yang jemaat pagi, Bapak Ibu Saudara nggak tahu ingat atau sudah kenal atau belum, namanya Catherine ya. Dia duduk biasa di depan dengan semangat dan sukacita. Sebelum pulang dia bilang, Esther doakan saya. Kenapa? Tadi saya bahagia sekali. Tiba-tiba saya mendapatkan WA dari rumah sakit. Kemarin saya medical check up di rumah sakit Bogor. Dia bilang, apa rupanya isi WA-mu itu? Sudah nangis di situ. Udah jangan nangis, ngomong dulu. Tadi happy aku ke gereja, sekarang aku sedih katanya. Kenapa kamu sedih? Isi WA-nya menyatakan kalau saya mengidap penyakit jantung katanya. Oh tenang saya bilang. Kamu bawa pulang 1 Petrus 2 ayat 24. Terus itu perjamuan kudus kamu bawa pulang 3, 4, 5 biji gak apa-apa. Kamu bawa pulang itu ya. Terus saya apain? Ya kamu perjamuan setiap hari. Firman Tuhan berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib, tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, mati terhadap sakit penyakit, mati terhadap kemiskinan, oleh bilur-bilur kamu telah sembuh. Katakan sama-sama, oleh bilur-bilur Yesus saya telah sembuh. Saya langsung bernubuat untuk Catherine, penyakit ini tidak akan membuat kamu mati. Penyakit itu biasa. Kita tidak akan mati karena penyakit itu. Katakan amin. Jadi walaupun vonis dokter berkata jantung, asam urat, gula darah, apa kek, tapi kita tidak akan dikuasai dengan roh kematian dengan penyakit itu. Katakan amin. Kamu tinggal cek aja ke dokter, nanti dokter kasih obat apa ya kamu minum obat dokter, tapi nomor 1 kamu minum perjamuan kudus. Banyak orang yang nggak tahu penyakitnya Pak Bu, tiba-tiba
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Gak tahu dia penyakitnya. Ada orang yang memang harus dideteksi penyakitnya sambil treatment memperkatakan firman Tuhan dan dia mengalami kesembuhan. Tapi apapun itu penyakit kita, dengan kebenaran firman Tuhan oleh bilur-bilur darah Yesus kita telah sembuh. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Tapi kita harus respon. Ya, kalau nggak respon, macam mana? Susah Bapak Ibu Saudara. Respon kita untuk April 2023, yang pertama senior pastor kita mengatakan kita harus tutup buku dengan masa lalu. Ya, tutup buku dengan masa-masa pandemi. Di masa pandemi mungkin ada yang hilang modal usaha, ada yang hilang pelanggan. Kalau kami banyak hilang jemaat karena kami hamba Tuhan, ya, kami harus lepas mereka. Tadi Bu Indri cerita-cerita, ada satu celana eksekutif warna hitam kesukaan dia. Dan katanya kalau aku suka sebuah barang, kenapa ya Bu Gembala? Mbakku baik clean, hancur lah itu jadi pulau-pulau di mana-mana. Terus saya bilang sama dia, udah gak usah suka sama barang, gak usah suka sama siapa-siapa. Anggap aja itu semuanya punya Tuhan. Suatu hari itu semuanya akan hilang. Karena kita ini hidup di dunia fana. Katakan amin. Karena dia pakai celana hitam itu kan buat seragam, ya. Buat seragam kalau kita pelayanan. Hitam itu kan warna dasar. Puji Tuhan, pergi ke Ramayana dapat yang murah meriah, ya. Dapat diskon, ya. Eksekutif belinya 350.000, di Ramayana 75.000, udah cakep. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Jangan disayang-sayang, ya. Udah gak usah disayang-sayang. Tutup buku lah. Saya ini hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara, tapi hamba Tuhan bukan berarti gak boleh bisnis. Saya juga ada beberapa bisnis waktu itu yang saya lakukan bersama dengan suami. Dan kami dicek juga dengan teman rekan bisnis kami. Wah Bapak Ibu Saudara, ini luka di hati. Tapi kami harus lepaskan. Kalau belum ikhlas, ini gak sakti kebenaran ini. Semua firman itu gak ada yang sakti kalau kita belum ikhlas, belum beres hatinya. Makanya kenapa Bapak Gembala kita 1 bulan ini membagikan dan mengajarkan tentang hati Bapa, supaya hatimu itu ikhlas. Sama-sama bilang ikhlas. Ini bulan Ramadan, ya. Bulan suci. Besok hari Selasa kita bukber, ya, buka bersama dengan teman-teman dari tim pastoral ke Fresel. Teman-teman yang bisa datang dari tim Praise and Worship diundang. Kita akan makan dinner bersama dan menikmati kebenaran firman bersama-sama. Katakan, wow. Ayo kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kakinya Tuhan itu udah mau melangkah. Udah gatel dia. Israel udah boleh masuk Indonesia. Akhirnya our president, dia sendiri yang langsung nego untuk Israel boleh tampil di Pulau Bali. Pak Agung yang bilang ya, 10 orang tanpa senapan bergetar semua. 11 ya. Ya pemain sepak bola 11. Nggak ada senapan loh Bapak Ibu Saudara. Pak Gembala sampai bilang, itu padahal ya 11 orang tim Israel tuh nggak semuanya orang Yahudi. Ada orang Arab, ada orang Itali. Tapi mereka waktu dengar Israel gitu ya, baru benar namanya aja Israel, udah gua lu ya katanya. Padahal kan cuma mau main sepak bola. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kebenaran akan mengalahkan kenyataan. Mereka ini adalah bangsa pilihan Tuhan, dan kita ini Israel rohani. Katakan amin. Di alam roh orang dengar namanya Bu Rosa takut. Langsung Bapak dari segala pendusta. Kenapa? Dia mau tutup buku sama masa lalu. Udah dikasih tahu tuh sama pendetanya, nggak mau lagi dia kulik-kulik yang kemarin. Kalau iblis itu ngasih tahu di kuping kita ini, nggak ada itu, nggak benar itu yang dibilang pastor dari situ bohong, itu semua bohong. Langsung tengking ya, jauh iblis, kau bapak dari segala pendusta. Triknya, jago banget. Jadi dengar Bapak Ibu Saudara, sebenarnya manusia ini, kita memang punya nafsu jahat. Manusia lama kita. Tapi waktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Allah itu ada di dalam hati kita. Selalu reminding, mengingatkan. Sama-sama katakan mengingatkan. Makanya perlu
perlu ini berkomunitas. Remindingnya itu 1 kali 24 jam. Charger handphone ini nggak bisa 20 hari nggak dicas-cas ya mati. Walaupun Apple 14 Pro Max kalau nggak dicas setiap hari tidak ada fungsinya. Sama seperti handphone yang nilainya 1 juta. 1 kali 24 jam kita harus masuk di dalam rumah Bapa. Jadi nggak bisa Anda hari ini datang ke gereja untuk Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nanti baru datang lagi Minggu. Itulah nama-nama hari. Kata Tuhan, lu datang hari Minggu aja mau minta pengurapan dari Senin sampai Sabtu. Nih. Setiap hari dia maunya. Makanya kenapa kita harus tutup masa lalu. Kalau masa lalu masih ngintil aja Bapak Ibu Saudara, kita tuh enggan loh beribadah. Kayaknya gak ada guna ibadah itu. Rupanya karena apa? Karena roh masa lalu, manusia lama kita itu masih ditunggangi sama roh jahat. Kenapa orang bisa memutilasi manusia? Pembunuhan berantai. Kenapa seorang ayah kandung bisa membunuh putrinya sendiri? Itu bukan manusia lagi, itu nafsu jahat ditunggangi oleh iblis. Kenapa? Karena dia gak mau beresin hatinya. Hati bapak macam apa? Nggak ngerti gua hati bapak. Semua orang butuh hati bapak yang dipulihkan. Kalau hati bapak kita udah dipulihkan, kita ini percaya diri. Ya, saya dulu juga pernah luka hati bapak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 10 tahun sebesar Darlene, papa saya udah nggak ada. Jadi saya secara otomatis jadi temannya mama. Kemana-mana mama nggak punya duit selalu ngomong sama saya. Anak umur 10 tahun kayak Darlene kan taunya minta papi, minta mami, minta papi, minta mami, cuma gitu aja. Tiba-tiba saya harus berpikir, mama saya bilang, Riz gimana nih, usaha nggak ada yang beli, adik-adik kamu gimana sekolah? Tegang ya kepalaku, umur 10 tahun diajakin mikirin duit gitu ya. Aku harus ngapain Tuhan? Akhirnya aku luka. Kenapa sih Bapak cepat kali berangkat ke surga? Aku berpikir bapakku yang menentukan dia mati itu, bapak duniaku itu. Sampai saya bilang gini, udahlah, terserahlah mau kayak mana. Dia gak ada duit ya gak usah sekolah. Sampai saya punya seorang mentor namburu saya. Dia bilang gini, Riris, kamu tuh anak Tuhan, Bapak sayang sama kamu. Maksudnya kayak mana namburu? Kamu tuh punya karunia, kata dia. Karunia itu apa? Kamu bisa melakukan sesuatu yang Tuhan lakukan. Dia mau ngasih tahu firman Tuhan yang berkata kau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dia lakukan. Ketika saya diajarin sama namburu saya untuk mulai deklarasi, ternyata waktu saya umur kelas 5, kelas 6 kayak Darlene, saya udah diajari deklarasi. Ada sekitar 37 tahun yang lalu. Ada gula merah yang penyek-penyek, ya. Terus dia bilang, Anggoho namartaniam, ini bahasa planet ya. If you pray, kata dia, kalau kau berdoa untuk gula ini pasti laku dengan harga yang baik. Enggak lah, gak percaya. Bikin dulu, dia bilang. Benar? Iya, bikin lah. Masih gak kok, katanya. Berlutut kamu. Kayak mana? Ini, berlutut, tumpang tangan, terus bilang, gula-gula ini laku dalam nama Yesus. Udah gitu aja, udah. Amin. Katakan amin. Amin. Ya saya kan anak kecil, bodoh ya kan nggak tahu apa-apa. Terus saya tunggu aja. Mana? Beli bakso namburu. Tunggu dulu, belum laku gula kita ini. Nanti kalau laku gula baru kita makan bakso. Perutku udah lapar. Gak lama Bapak Ibu Saudara, nggak sampai 5-10 menit. Opung, panggilannya dulu di pasar itu Opung. Ada gula, aku mau bikin kue talam itu loh yang ketan wajib. Ada. Gulanya mau yang benyek-benyek, tapi aku nggak mau lagi benyek-benyekkan gulanya, capek nggak ada waktu. Ada yang benyek-benyek kan, nggak udah kok kan, katanya. Udah aku bilang kalau kau yang berdoa gula itu pasti laku. Dan karena apa? Karena itulah hati Bapa di hatiku mulai pulih. Ternyata Bapa kasih aku karunia untuk memberkati keluargaku. Sejak saat itu Bapak Ibu Saudara, saya itu dulu petani pengusaha bunga.
Jadi kalau misalnya adik-adik saya nggak mau bayar uang sekolah gitu ya, saya doain itu pohon rambutan, pohon mangga, pohon apa, berapa uang sekolahmu? Saya 25.000, ini kita doain ini dalam nama Yesus laris. Tahu Bapak Ibu Saudara, itu benar-benar terjadi. Bahkan saya, bahasa Bataknya, saya ambil sisanya karena itu berlebihan. Berapa tadi laku kata mama? 300 mah, padahal udah saya ambil 200, 500.000. Saya bilang gini, udah cukup kan untuk uang sekolah kalian, itu sisanya buat saya. Saya bilang nanti saya tabung. Bapak Ibu Saudara, di situ saya tahu ternyata itu doa deklarasi. Sejak saya tahu itu, saya bilang gini sama Tuhan, oh pantas kau ambil bapakku Tuhan. Ternyata dari mulutku pun kami bisa hidup dengan iman. Katakan amin. Jadi kita baru tahu banyak hal setelah kita mulai memperkatakan firman. Sudah tutup buku dengan masa lalu. Sama-sama katakan, saya tutup buku dengan masa lalu. Udahlah, tersinggung, kecewa, ikhlaslah. Until you die, sampai Bu Marcella nanti dipanggil Tuhan, akan ada yang mengecewakan hatimu. Until you die, Ibu Indri, akan ada yang membuat hatimu luka. Terus kalau misalnya nggak selesai-selesai, kapan kita mau happy? Kapan kita mau bahagia? Pak Agung Takaryana itu, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali yang menyakiti hatinya. Orang terdekat dia lagi, saudara-saudaranya dia gonggong. Mana mungkin kamu berhasil? Semua ngomong gitu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara belum tahu ya, Pak Agung itu punya bapak lebih dari satu. Dia anak dari suami kedua. Enggak tahu deh, pokoknya suaminya ada 3. Kenapa ibunya menikah beberapa kali? Saking miskinnya. Diceraikan. Itu hatinya Pak Agung apa nggak terluka? Tinggal di rumah Pak D atau Pak Lenya, dijadikan cuman tukang-tukang yang bantu-bantu. Kalau mau bantu kasih duit, kalau enggak. Ini air mata turun terus Bapak Ibu Saudara. Tapi kemarin kami para gembala dari seluruh Indonesia, kami injakkan groundbreaking di tanah gereja kita nanti. Semua harus datang nanti waktu peresmian. 2 hektar. Saya dengan para gembala semuanya ya, kami doakan tempat itu udah groundbreaking. 125 miliar. Itu duit semua Bapak Ibu Saudara. Tuhan percayakan kepada orang yang gak ada apa-apanya. Jadi benar pujian tadi. Semua karena anugerah, bukan karena perbuatanku. Kalau Pak Agung hatinya gak dipulihkan. Kenapa Tuhan kau buang aku? Kenapa bapakku miskin? Kenapa mamaku miskin? Kenapa aku dibuang keluargaku? Kenapa katanya Pak Agung setiap dia mau PDKT, semua cewek nolak dia. Apalagi kayak Bu Indri gini pasti nolak. Semua nolak. Kenapa? Karena bawaannya nggak ada motor, nggak ada mobil. Semua nolak. Siapa yang merasa tertolak di dunia ini? Saya mau kasih Anda kabar baik. Ada satu orang yang tidak pernah menolak Anda. Namanya Bapak kita. Amen. Katakan amin. Didi ya. Gak apa-apa lah orang-orang ngatain Anda. Gak apa-apa lah banyak orang yang menyerang Anda dari kiri, kanan, depan, belakang. Asal Anda tidak meninggalkan Bapak. Selama Anda bersama dengan Bapak, selama saya bersama dengan Bapak, dari usia saya 10 tahun sampai sekarang saya sudah 42 jalan 43 tahun, saya tahu benar hanya Dia yang saya andalkan. Dan bagaimana dengan Anda? Anda juga punya cerita sendiri kan? Ayo kita selesaikan semua hati kita di bulan April 2023 ini, supaya hati Bapak yang dibagikan oleh Bapak Gembala kita dan seluruh pengajar-pengajar dalam 1 bulan ini selesai malam ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Amin. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajari Riris, haleluya, melewati
masuk kamar dan bilang, "Bapak, peluk aku." That's all. Kadang-kadang kita dengan suami juga udah ngomong panjang, suami bukannya dengerin tidur, ya kan? Saya bilang sama suami saya, "Just only you one man." Hanya kamu satu-satunya laki-laki yang saya ajak ngomong dan tidur. Ya karena dia memang bisa tidur di samping saya. Udahlah Beb, ngomong terus dari tadi. Tidur dia. Cuman dia. Coba saya ngomong sama bapak-bapak jenis manapun, semua gini, "Iya Pastor, baik Pastor, siap Pastor." Tapi datang Pastor Paul Andra, "Iya Beb." Kok lama-lama gak ada lagi suaranya? "Kok masih di situ Beb?" Ya udah tidur dia. Mau nyanyi, "Engkau Bapa yang mengajari." Gak bisa, gak mengerti perasaanku. Iya kan? Akhirnya aku harus kemana? Ya ada Bapak surgawi. Kita tutup buku dengan siapapun orang terdekat. Biasanya yang menyakiti itu bukan, gak mungkin Presiden Joe Biden dari USA, ya kan, menyakiti hati Bapak Roni, kan gak mungkin kan. Joe Biden, you hurt my heart gitu kan. Siapa lu gitu kan. Ya kan gak mungkin Joe Biden, ya kan, menyakiti hati Bapak, ya kan. Yang menyakiti itu yang dekat-dekat, so dekat, ya. Oh kalau Bu Indri yang menyakiti, ya memang so dekat, ya kan. Enggak, ini bercanda ya. Ya, yang menyakiti hati saya tidak mungkin Pangeran William yang akan menceraikan William Kate dari Amerika Inggris sana. Orang kenal pun enggak dengan saya. Jadi kau tutup buku dengan orang-orang terdekatmu, gak kuat Pastor, tertarik kulihat giginya itu kayak mana rasanya, gak mampu aku. Ya bisa, kan tadi udah nyanyi, "Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru." Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya, maafkan kami sebagai gembala kalau kami pun tidak sempurna. We are not angel. Kami bukan malaikat. Gak ada yang sempurna. Ya. Jadi mau pindah kemanapun Bapak Ibu Saudara, gak ada gembala seperti Yesus. Kalau gembala pun sudah seperti Yesus, sudah mati dia. karena ada satu yang sempurna seperti Yesus, ya kan? Dan orang kalau udah mulai mengarah kepada kesempurnaan, Tuhan bilang, "Ini udah cakep, udah saya ambil aja." Jadi kalau orang udah cakep, itu milik Tuhan. Ya. Itu semua haknya Tuhan. Sudah tutup buku, katakan, ayo taruh tangan kanan di dada, katakan, "Saya sudah tutup buku terhadap orang-orang yang menyakiti saya. Saya juga tutup buku kalau mulut saya pernah menyakiti orang-orang. Ampuni aku Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan aku terima. Amin." Udah deklarasi. Itu namanya doa deklarasi. Ya jangan dipanjang-panjangin lagi. Jangan nangis-nangis lagi 1 jam. Enggak usah. Ya itu doa deklarasi. Enggak perlu, "Tuhan, Kamu lihat hatiku." Enggak usah ya. Udah cukup. Udah doa deklarasi gitu aja. Enak kali pokoknya di bawah payung kasih karunia ya. Ya kalau Pak Agung ngedoain orang kan mana doa ya, Blackpink dalam nama Yesus diberkati Tuhan ya. Baru masuk dalam doa pengerja, Bu Indri masuk udah terlambat lagi datang, gerasa-gerusuk ya kan. Saya udah kayak gini, aduh Tuhan kalau dimarahin gimana ini kan. Kalau di Bandung kalau doa pengerja nggak boleh terlambat. Datanglah tim saya ini terlambat semuanya ya kan. Karena Pak Agung memang memajukan jadwal dari jam 4:30 jadi jam 4. Datang Bu Indri langsung, "Blackpink silakan duduk." Kalau aduh Tuhan kayak mana, tapi saya percaya kasih Bapa itu mengalir. Dia bisa tahu ini anak buahnya dari Cibubur. Ibu-ibu bawa mobil sendiri, mungkin tadi pelan-pelan, makanya datangnya terlambat. Jadi Bapa nggak akan ada menyakiti hati kita, tidak akan pernah menyakiti hati kita. Katakan amin. Yang kedua, bersyukur. Ayo katakan sama-sama, bersyukur. Udah bersyukur aja. Bersyukur bukan karena masalah, tapi bersyukur karena di dalam setiap proses ada Bapa di sana. Boy William bicara tadi sama Denny Sumargo. Tahu nggak Boy William? Kalau nggak tahu, Anda benar-benar keterlaluan ya, terlalu ya. Apa gunanya Anda punya smartphone itu? Cari konten-konten yang berkualitas gitu ya. Saya senang kalau podcast-podcast yang berkualitas. Saya belajar ternyata artis-artis Indonesia sekarang banyak yang sudah dilawan oleh Bapak. Boy William tanya gini, "Bro, tolong kasih tahu gua, sebenarnya apa tujuan hidup lu?" Saya cuma gini, "Tuhan, mudah-mudahan dia ini ngomongnya benar gitu." Karena Boy William sampai hari ini belum menerima kasih Bapa. Dan saya tahu Denny Sumargo sudah menerima kasih Bapa. Denny Sumargo langsung bilang, "Aku
Nggak mau hidupku membosankan, makanya aku bikin konten dan cari duit. Lu cari duit sampai kapan? Sekaya apa lu mau cari duit? Nggak ada target aku mau kaya seapa, nggak ada. Pokoknya aku mengisi hari-hariku dengan aku bikin konten dan aku cari duit. Dan aku akan bilang ke istriku nanti, aku minta semua yang sudah kita kumpulkan ini bukan cuma bagian kita. Suatu hari aku akan kembali kepada Bapakku, penciptaku, dan aku akan bilang, aku berterima kasih untuk semua yang sudah aku lewati, proses hidupku, kehidupanku, istriku, anakku. Aku kembali kepadamu karena aku adalah milikmu. Si Boy bilang gini, dari tujuan hidup lo itu? Iya. Dan dia nggak paham itu artinya apa. Aku bersyukur, Boy, gue bersyukur bro, dia bilang. Punya istri, punya pekerjaan ini, bisa berkati banyak orang, bisa kasih makan pegawai-pegawai gua. Ternyata dia mengerti akan arti mengucap syukur. Gak ada ditulis di sini engkau harus punya 4 helikopter, 5 rumah, dan 2 mobil Alphard. Gak ada. Jadi tujuan hidup kita bukan jadi konglomerat. Coba sama-sama bilang, tujuan hidup saya bukan konglomerat. Tapi berapa yang kau butuhkan, itu Tuhan pasti kasih. Seperti kami butuh 100 juta buat rokok, ya Tuhan kasih 100 juta. Kalau Ibu Rosa butuh berapa untuk ini, ya Tuhan kasih. Jadi sesuai dengan kebutuhanmu itu akan Tuhan berikan. Dan kalau Anda mulai menaikkan iman Anda, di sanalah kita mau belajar satu perkara. Tadi tutup buku, belajar bersyukur, ya. Bersyukur itu artinya ikhlas tadi. Apapun yang kita terima, tujuan kita bukan untuk jadi konglomerat. Ada orang-orang memang yang ditunjuk Tuhan jadi konglomerat, tapi jangan salah. The responsible itu tanggung jawabnya nanti sama Tuhan juga berbeda. Anda pikir pengusaha-pengusaha itu nggak punya utang? Banyak utangnya, cicilannya banyak. Ya, cicilannya banyak, Bapak Ibu Saudara. Dan dia harus membayarnya. Jadi nikmatilah apa yang bisa Anda nikmati dengan mengucap syukur dan bertanggung jawablah untuk setiap perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan. Katakan amin. Bersyukur ya. Yang pertama ditutup buku, bersyukur. Nah yang ketiga, supaya di awal April ini kita sudahi yang kemarin-kemarin, supaya kembali gereja, perputaran ekonomi, kehidupan kita menjadi lebih baik lagi bersama-sama dengan kasih karunia Tuhan. Kita harus mengingat Tuhan setiap hari. Gimana caranya mengingat Tuhan setiap hari, Pastor? Itu makanya saya diajarin sama Bapak senior pastor kita untuk perjamuan kudus setiap hari. Seperti tadi jemaat Tuhan yang pagi bilang, dokter mengatakan ada jantung. Saya bilang bawa 5 biji ini, perjamuan kudus. Kalau ada orang dari gereja lain yang bilang, kok perjamuan kudus nggak ada pendeta, kok boleh? Senior pastor saya mengizinkan, Pak Andra mengizinkan, Bu Riris mengizinkan, Pak Agung mengizinkan. Jangan berdebat. Ratusan kesaksian di online Bapak Ibu Saudara dari Timika. Perjamuan kudus membangkitkan satu orang nenek-nenek yang udah mati. Sampai viral di Timika sana. Terus dia kalau minyak urapan, bukan minyak urapan kita yang kecil kayak Pak Andra itu, nggak laku di Timika kayak begitu. Minyak urapannya minyak sayur yang 2 liter itu dimandikan. Karena apa? Saking rindunya mengalami mujizat, dan terjadi. Setiap dia mau jual tanah, ini pengusaha namanya Ibu Cici Rumeli, jual tanah di Papua. Yang dia jual, Bu Marcella, bukan tanah yang ada di jalan raya, bukan di gunung-gunung. Dia setiap video call, ini dia panggil saya Miss. Ini Miss. Hah, ini di mana ini? Ini posisinya di mana ini? Ya ini Miss. Lihat. Gunung batu di mana-mana. Dan dia bilang, ini minyak urapan saya ciprat, cipratkan semua. Kurang ini Miss, bawa lagi yang baru. Minyak sayur boleh, saya bilang. Sesudah diciprat Bapak Ibu Saudara, langsung tring. Transferan surga dari utara, timur, barat, dan selatan berarti udah laku dan terjual. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Itu kenapa? Karena bersyukur. Apapun yang kita lakukan kita bersyukur, maka itu jadi berkat. Katakan amin. Dan waktu kita mengingat kematiannya, mengingat tentang kematian Yesus, ini tadi di 1 Petrus 2 ayat 24, dosa kita sudah selesai. Katakan dosaku sudah selesai. Jadi kalau kita melakukan dosa, langsung confession, langsung ngomong, Tuhan tadi aku marah, dalam nama Yesus aku sudah dapat pengampunan. Amin. Udah, gak usah panjang-panjang. Gak usah panjang-panjang, gak usah udah ya. 1
selesai. Udah ngomong sama Tuhan dan jangan dilakukan lagi. Udah, dalam payung kasih karunia kita tuh tinggal deklarasi aja, ngapa-ngapain deklarasi. Pokoknya hidup dengan doa deklarasi. Dosa sudah selesai. Yang kedua, sakit penyakit sudah selesai. Katakan sakitku sudah selesai. Kalau dokter mau ngomong apapun sama kita, katakan di dalam nama Tuhan Yesus ini hasil dokter, aku tidak percaya. Yang aku percaya 1 Petrus 2 ayat 24, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik saya waktu itu, Maria, mamanya Rion, usia 17 tahun kayak Bella ini. Tiba-tiba ada benjolan di dada sebelah kanan. Saya belum tahu loh itu doa deklarasi. Ini baru ingin diingatkan Tuhan waktu saya di depan tadi. Saya bilang, ayo kumpul, ambil minyak urapan. Saya bilang, kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, hilang. 1 bulan itu, 1 bulan. Dan benar Bapak Ibu Saudara, dalam 1 bulan itu, benjolan itu hilang. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Kalau lebih parah lagi, adik saya ini tahu film Isaura yang film Tuan Lebaron dulu ya. Setiap dia datang itu dicambuk-cambukan, itu film perbudakan ya. Si Maria memang mamanya Rion ini dimakannya koin 100, dibikinnya kayak makan permen. Aku kan nggak tahu, saya itu dulu kan sering ditinggal-tinggal karena papa mama saya sering keluar. Jadi karena dicambuk Mr. Baron itu kakinya si Isaura, dia kaget gitu ya. Jadi dimakannya lah koin 100 itu. Terus dia bilang, apa? Saya kan nggak tahu, orang kami masih kecil. Kalau nggak saya waktu itu kelas 3 SD kayak Markliff gitu, ditinggalin di rumah, sama-sama nggak tahu apa-apa kan. Apa? Udah masuk uang nyaris ke perutku, kata dia. Tuhan tolong, uang apa? Uang 100-an tadi waktu Mr. Lebaron memicut si Isaura. Aduh, kayak mana ini saya bilang sama orang tua saya takut sekali. Kami kan ngomong sama bapak mama. Cobalah anak kelas 3 SD saya bisa berpikir, apa yang harus saya lakukan ya? Kalau itu kau minum minyak banyak-banyak, pasti itu keluar nanti. Saya ambil dari dapur, minum minyak, minum. Muntahlah aku nanti, Riz, minum daripada kau mati, aku bilang. Diminum minyak itu, benar-benar udah muntah dia. Sampai dia sekarang makan pepaya 2 hari saya nggak ngomong. Kenapa sih Cici itu tiap hari sekarang makan di belakang? Apa yang dia makan itu? Namanya mama ya, dia tahu ya, feeling mama saya. Enggak. Dia sakit perut, aku bilang, tapi udah sembuh. Akhirnya mama saya tahu, namanya ibu ya. Kenapa kok kawan-kawan dia di kamar mandi itu? Gak usah kok kawan-kawan dia di toilet. Padahal saya lagi nunggu ini kapan keluarnya duit 100 ini. Benar Bapak Ibu Saudara, hari ketiga saya ngomong sama mama saya, Ma jangan marah ya. Kenapa? Itu si Cici masuk uang 100 ke mulut. Terus gimana? Udah aku kasih minyak sama bapaknya. Tiap hari aku suruh makan minyak urapan. Terus kayak mana udah keluar belum? Kata si Cici sih belum keluar. Ayo mari kita berdoa di depan kamar mandi. Dia katanya ini mau ke kamar mandi, mau ke toilet. Bapak Ibu Saudara, ini kayaknya kayak bercanda ya. Kami berdebar-debar. Apalagi saya kan kelas 3 SD. Kalau itu sampai masuk ke paru-paru atau membatalkan jalannya peredaran darah kan bisa mati. Nah tiba-tiba si Cici keluar dengan keringatan. Ini dia, koinnya udah keluar. Hari itu hari ketiga Bapak Ibu Saudara, koin itu keluar karena minyak urapan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Jadi Tuhan itu harus kita peringati setiap hari. Caranya gimana? Minum dan makan perjamuan kudus dan minyak pengurapan setiap hari. Jangan anggap ini main-main Bapak Ibu Saudara. Saya melakukannya di worship from home dan banyak sekali yang mengalami mujizat. Kalau Anda mau mengalaminya, lakukan. Deklarasikan. Ya, gak usah nunggu saya, gak usah nunggu Pak Andra. Deklarasikan. Air putih boleh, krekes boleh, dengan iman. Katakan amin. Mau kita ketemu sama klien, deklarasikan dulu dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya. Goal. Amin. Yes. Dan yang kedua, ternyata waktu Yesus mati di kayu salib, dosa, miskin, sakit udah selesai, tapi ada satu yang belum selesai. Apa? Maut itu sendiri. Orang mati kan gak bisa mengalahkan mati. Akhirnya dia harus bangkit dulu, baru dia mengalahkan maut. Jadi jangan ada yang takut mati lagi di sini. Bilang sama-sama, saya tidak takut mati. Iya, mati itu cuma pura-pura aja. Karena sesungguhnya kita masuk ke dalam kekekalan yang abadi. Jadi waktu kita merayakan kebangkitan Tuhan, itu kita sedang merayakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Apa yang sedang kita rayakan? Bagaimana kita cara merayakan kebangkitan Tuhan? Ini yang harus kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Merayakan kebangkitan Tuhan itu dengan cara memberikan bagiannya Tuhan. Setiap minggu, setiap bulan, ada juga yang setiap hari. Caranya gimana, Pastor?
persepuluhan. Jangan melotot sama saya ya. Tapi kalau Anda mau diberkati, saya sudah melakukannya. Kemarin waktu saya lihat tanahnya Pak Agung Takaryana, saya bilang, kalau Tuhan kasih Pak Agung 2 hektar, Tuhan juga bisa kasih sama Anda dan saya. Katakan amin. Tapi Tuhan mau melihat bagaimana kesetiaan kita mendeklarasikan kebangkitan Tuhan dengan cara memberikan persepuluhan. Itu jangan dilakukan dengan keterpaksaan. Jangan lakukan dengan terpaksa. Kalau ada orang yang bertanya, Pastor Iris memangnya dalam pengajaran kasih karunia persepuluhan masih menjadi sebuah kewajiban? Kan kita tidak boleh menghakimi lagi. Memang kita tidak ada boleh menghakimi. Semuanya lihat ke saya dan senyum dulu. Katakan I love you. I love you, you love me. Ya, tidak ada penghakiman. Tapi apa yang kita harus lakukan ini, ketika kita melakukannya, kita mendapatkan keuntungan di dalamnya. Ibrani 7 ayat 1 sampai 9, Ibrani 7 ayat 7 sampai 8. Nonan, Derlin, iya. Saya baca ya, Bapak Ibu Saudara simak ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ayat yang kedua, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. 3. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Yang keempat, camkanlah betapa besarnya orang itu. Orang itu tadi siapa? Raja Salem itu. Raja Salem itu adalah lambang ya dari Yesus Kristus di perjanjian baru, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ayat yang kelima, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah penilik janji. Ayat yang ketujuh, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Ayat yang kedelapan, cering, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian. Dan kenapa dimatikan? Oke, diberi kesaksian bahwa ia hidup. Oke, perhatikan ke depan Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ada amplop ya. Ayo saya contohkan ya. Waktu kita menerima berkat 1 bulan atau berkat 1 minggu. Kalau saya kasih perpuluhan 1 minggu sekali, karena kami kan nggak ada gaji tetap ya, tapi gaji kami unlimited dari sorga. Katakan amin. Nah, waktu saya terima berkat setiap minggu itu langsung saya kasih 10%-nya kepada Tuhan. Nah, waktu saya kasih Bapak Ibu Saudara, lihat ayat ke-8. Di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Siapa manusia fana itu? Kalau di sini gembala kita kan Pastor Paul Andra, yang menerima ya dia. Manusia fananya ya dia. Kenapa dibilang fana? Ya karena dia kan akan selesai di dunia ini. Tetapi di sana ternyata waktu saya memberi, ini perpuluhan saya maju ke depan, saya masukkan ke dalam box ini. Waktu perpuluhan itu diterima sama gereja ini melalui gembala kita Pastor Paul Andra, ternyata ada satu lagi yang namanya alam roh. Dia ternyata perpuluhanku, dia yang menerimanya. Perpuluhan saya dan Bapak Ibu Saudara yang gak seberapa itu ternyata diterima sama Raja Salem. Keren ya? Menjadi kesaksian bahwa kita celebrate, bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang merayakan bahwa dia hidup. Amen. Kalau Allah kita hidup, yang sakit pasti sembuh. Amen. Yang miskin pasti jadi kaya. Amen. Yang berbeban berat pasti diberikan penghiburan. Amen. Karena dia adalah Tuhan kita yang hidup. Tapi kalau Anda tidak mendeklarasikan dan tidak melakukannya, Anda tidak celebration, tidak pesta dengan apa yang Anda lakukan, Anda tidak bisa menerima benefitnya. Hukumnya gak berlaku lagi. Tapi benefit dari berkat memberikan persepuluhan itu kita gak dapat. Sayang ya. Dan itu tercatat ya Bapak Ibu Saudara.
nilai nominalnya tercatat. Jadi jangan takut kalau ngasih buat Tuhan. Katakan amin. Jangan melotot sama saya. Sebab Dia hidup. Siapa yang mau dompetnya penuh dengan kertas warna merah? Ada hari esok. Siapa yang mau dipenuhi dengan kemuliaan? Sebab Dia hidup. Berikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak saya Darlene ngomong, pertanyaannya begini. Ini pertanyaan legalis, pertanyaan orang yang masih berpikir Taurat. Kenapa orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan kok lebih cepat kaya daripada yang sungguh-sungguh dalam Tuhan? Itu pertanyaannya Darlene yang Mariandra. Kenapa Mami itu jarang ke gereja Mami, tapi mobilnya banyak, rumahnya banyak? Kenapa waktu COVID yang meninggal duluan bapak-bapak rohani kita? Pak Aslam, Pak David, salah satu dari gembala gereja kita di sana, anaknya Tante Lydia. Banyak hamba-hamba Tuhan, pahlawan-pahlawan iman yang berguguran di depan. Jangan tanya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya adalah predestinasinya Tuhan. Itu kedaulatannya Tuhan. Kita nggak boleh lagi berpikir if you do good, you get a bless. If you do bad, you get a curse. Bahasa Indonesianya, kalau Anda melakukan hal yang baik, Anda dapat berkat. Kalau Anda melakukan hal yang buruk, Anda dapat kutuk. No. Baik Anda memberi persepuluhan atau tidak memberi persepuluhan, Tuhan gak akan cabut nyawa Anda. Tuhan gak akan bangkrutkan Anda. Tuhan gak akan buat hidup Anda bercerai-berai. Yes. Tapi aku mau kasih tahu, lihat wajahku. Kalau Anda memberi sama Tuhan, ada satu ruangan di hatimu itu yang bahagia sekali. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, Dia owner dari seluruh alam semesta dan bumi ini. Dan kita cuma kasih sedikit dari bagian kita. Dan Dia senang. Can you imagine that? Dia senang loh. Sampai Dia menuliskan dalam Ibrani 7 ayat 8, waktu kamu riris, kasih persepuluhan itu dan diterima oleh pendetamu, kamu harus catat riris. Aku menerima persepuluhanmu. Wow. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Actually he don't need your money. Sebenarnya Tuhan gak butuh uang kita. Karena waktu nanti kita ada di dalam kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya, ini lantainya berlian, batu ratna cempaka, ya, yang banyak berlian lemparkan ke sini. Karena itu harus kita latih pijak-pijak dulu sekarang. Jadi jangan berliannya jadi pampang-pampangkan ya. Apalagi kalau kami orang Tapanuli itu satu set berlian harus ada sebagai bentuk kebanggaan. Sebenarnya gak ada masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita melakukannya hanya untuk kesombongan diri, Tuhan gak suka. Tuhan gak suka satu, ini roh yang paling gak Tuhan suka. Makanya Tuhan membatalkan hukum Taurat dan memberikan Yesus untuk melakukannya. Karena apa? Karena Tuhan gak suka roh kesombongan. Cuma satu itu yang membuat Tuhan gak suka. Boleh punya mobil mewah? Boleh, tapi jangan sombong. Boleh punya rumah banyak? Boleh, tapi jangan sombong. Jangan lupakan bagiannya Tuhan. Boleh jalan-jalan ke luar negeri? Boleh, tapi jangan lupakan bagiannya Tuhan. Semua boleh. Dan kalau kamu melakukannya, jika Bapak Ibu Saudara melakukannya, ini luar biasa. Saya baru tahu ini waktu saya dengar ini pertama dari Pastor Joseph Prince, lalu saya dengar juga dari our beloved senior pastor Bapak Agung Takaryana. Ternyata perpuluhan kita yang gak ada nilainya hebat itu, kebayang ya, coba imagine itu, bayangkan tangan Tuhan langsung. Kak, kasih ke tangan saya. Siapa ini? Indrawati Siko bagi dua. Orang Palembang, tapi dia udah dibikin jadi perusahaan. Oke, masukkan si Matupang. Dicatat. Can you imagine that? Aduh, berapa sih?
Darren kan sekarang punya uang jajan dari persembahan kasih multimedia itu. Ya? Kami belajar, biarinlah dia dapat. Tapi berapa lah? Saya bilang sisihkan untuk persepuluhan. Mau per minggu atau per bulan? Kalau per bulan nanti kepake untuk beli photocard Blackpink katanya. Ya udah kalau kayak gitu, jangan tiap bulan, jangan. No. Tiap hari Cirena cuma beli photocard Blackpink. Apa syandar? Aku bilang pandang-pandangnya aja papimu sama Uncle Jesto. Beda. Blackpink ini sama NCT keren-keren. Mana ada cocok Uncle Jesto sama papi, jauh ini sama ini. Cocok ini mami. Oh lihat dia keren-keren. Jadi daripada nanti dia rapel perpuluhannya 1 bulan sekali, lupa dibelikannya NCT cowok Korea itu, aku tiap minggu aja lah kami. Bapak Ibu Saudara yang dia kasih nggak banyak, masih puluhan ribu. Tapi ayo kita ajarin anak-anak kita untuk memberi persepuluhan. Amin. Nang kono dicatat ke, catat ngono, tak catat ke piro. Tuhan itu lebih jago dari sistem accounting manapun di dunia ini. Kene tak catat ke, kacat sopo iki? Iki sopo? Iki Rosa. Oh iya, ngono. Minggu kemarin tak enggak ngasih, kok minggu ini kan ngasih. Oh, catat ke. Catat. Jadi jangan Anda tidak jujur. Sama kami boleh nggak jujur. Nang kono nggak bisa. Catat. Saya nggak percaya. Lukas 16, yuk kita baca. Ya, kita baca yang terakhir ya. Lukas 16. Ya, kita baca. Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Aku cepat ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Aku mau Bapak Ibu Saudara dalam 5 menit terakhir lihat kepadaku. Mamon gak jahat. Sama-sama bilang mamon itu gak jahat. Uang itu gak jahat, asal di bawah kaki kita. Dan ternyata uang itu perkara kecil. Semuanya bilang perkara kecil. Kalau ada pertanyaannya Darren, kenapa orang kok susah sekali jadi kaya? Itu karena dia masih berpikir uang perkara besar. Ternyata anak-anak Tuhan dibalik-balikan iblis berpikir uang itu perkara besar. Saya mau kasih tahu, Injil Lukas mengatakan, Injil Yesus Kristus mengatakan uang perkara kecil. Jadi gampang buat Tuhan untuk kasih ruko di dekat Eka Hospital sama Cirena. Katakan yes. Mudah bagi Tuhan untuk kasih ruko buat kita di Eka atau di Downtown Madison Square. Katakan wow. Perkara kecil. Yang perkara besar apa? Jiwa-jiwa. Katakan sama-sama jiwa-jiwa. Makanya kita sehati yuk. Ini bangku-bangku yang kosong, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Untuk belikan rukonya Tuhan gampang. Untuk membolak-balik hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tapi Tuhan pengen kita sehati. Bersama-sama kita realisasikan. Karena apa? Karena Tuhan ingin gereja, tempat Dia akan menjemput kita di awan-awan yang permai, tidak tunduk kepada mamon, tapi mamon ada di bawah kaki kita. Katakan amin. Kita gak bisa mengabdi pada 2 tuan. Gak bisa kita sayang sama uang, tapi kita juga mengasihi Tuhan. Gak bisa. Makanya cara pertama membuktikan cintamu lebih besar kepada Tuhan daripada kepada mamon adalah 10 things. Kasih perpuluhan. Jangan gak jujur. Kalau bisa ditambahkan. Amin. Katakan wow. Katakan amin. Amin. Yes. Sekarang ini Tuhan lagi gak suruh saya kasih persepuluhan, per 200-an. Agak mengerikan, berdebar-debar di hati. Ini Tuhan lagi ngomong sama saya, Bandung lagi butuh 80 miliar lagi. Saya bilang Tuhan belum ada segitu. Nanti kalau saya kasih, siap bos, saya bilang. Saya gak mau kasih tahu berapa nominalnya. Tapi ada salah satu anak rohani saya di Medan, Ibu Indri tahu, dia lagi bangun gereja, diusir dia dari gereja yang sekarang. Dan dia lagi bangun gereja, sudah membayar 30 juta kurang lebih, kurang 100 juta. Waktu itu dia belum bayar 30 juta, baru bayar 5 juta.
sebagai DP, down payment. Berani kali saya bilang, berapa uang kas gerejamu? 0. Waduh, kayak mana ini saya bilang. Tapi dia berani, masa gembala nggak berani, ibu rohaninya nggak berani. Saya bilang, Tuhan, kamu jujur nggak kasih perpuluhan? Saya kasih, pastor. Dia selalu kasih persepuluhan. Dia setia memberikan persepuluhan. Dan waktu kami mau pulang, ada satu teman kita yang pelayanan dari kota Bandung, itu dikritik sama Tuhan, kasih. Ngasihnya lumayan Bapak Ibu Saudara. Terus Tuhan kritik lagi hati saya. Buka itu gelang di sebelah kiri. Ini makanya ini imitasi Bapak Ibu Saudara ya. Nggak, saya takut pakai emas lagi. Nanti kalau emas disuruh Tuhan buka lagi. Enggak bercanda ya Bapak Ibu Saudara. Soalnya buka satu gelang di sebelah kiri itu. Salah ini Tuhan. Mahal gitu Tuhan. Bener 5 juta. Salah kali ini. Kita kalau misalnya besar yang harus kasih ke Tuhan salah ya. Salah. Enggak benar ini. Saya ke kamar mandi, suaranya makin jelas. Kau pencet keran air itu, kasih sama ibu dan bapak gembala itu. Aduh salah ini. Tuhan pulangkanlah mereka cepat-cepat Tuhan. Enggak konsentrasi saya. Enggak pulang-pulang Bapak Ibu Saudara sampai jam 9. Sampai Bu Indri kok nggak pulang-pulang ya dia. Pastor kenapa? Nggak tahu saya. Rupanya karena nunggu gelang gitu. Saya lepas langsung, saya bilang Tuhan, bagi saya ini berharga. Bahkan saya sempat berkelit sama Tuhan. Tuhan kan kami belum bayar 50 juta lagi sewa ruko. Lebih bagus lain untuk bayar sewa ruko kami. Enggak kata Tuhan. Pintar-pintaran kita ya. Kadang-kadang kita suka pintar-pintaran sama Tuhan. Kasih. Nalah. Pulanglah kalian, ini Tuhan suruh aku kasih sama mereka berdua. Ini apa pastor? Kami gak minta, bukan kalian yang minta. Ini lebih dari 1/10, per 200-an, per 1000-an. Ini aku kasih sama kamu. Mereka nangis dan mereka bilang, apa yang Tuhan berikan kepada kami melalui pastor akan digantikan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, gak sampai 1 minggu ada orang telepon dari Timur Leste. Pastor minta nomor dari minta nomor rekening, dia bilang. Minta boleh. Mau ada berkat Pastor. Pas sekali. Berapa yang saya kasih dari gelang itu Tuhan kembalikan. Artinya gini, tapi per 1000-an saya itu udah dicatat di sana sama Raja Salem Melkisedek itu. Jadi kan double berkat saya kan, di dalam alam roh aku udah ditulis. Di dalam alam jasmani aku dikembalikan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang sering kadang-kadang gak bisa nyambung di otak kita yang cuma sebesar bakpao ini. Itu orang lagi mau bangun gereja, dia kasih tanahnya nilainya 100 juta karena pembagian warisan. Dia dapatnya 100 juta, 120 juta untuk BFH Cibubur. Saya bilang, kamu ngapain kasih 120 juta? Kan kamu lagi butuh buat bayar tanah kamu. Saya digerakkan Tuhan katanya. Saya bingung, saya mau membantunya bagaimana lagi. Udah gak bisa lagi, semua udah saya kasih kekuatan saya, udah saya kasih 35 juta, udah terkumpul. Hanya itu Tuhan, Bapak, apalagi yang harus kami lakukan? Akhirnya Pastor Andra ngomong sama senior pastor kita, Bapak Agung Sakaryana. Gak mudah ngomong sama pemimpin Bapak Ibu Saudara. Saya gak punya waktu rilis, dia bilang. Oh yaudah Pak, gak apa-apa. Tapi kita berdoa, makanya kita perlu deklarasi. Supaya hati raja seperti batang air itu dikitik-kitik sama Tuhan. Hari Kamis dia ngeliatin mukanya saya sama Andra, kayaknya nih orang butuh ditolong gitu ya. Andra, saya mau bicara sama kamu. Mana? Dia disumpah gitu. Bapak Ibu Saudara tahu? Tanah yang ditabur oleh anak rohani saya itu sebesar 100 juta dikembalikan. Pak Agung tabur. Andra, saya punya tanah, sertifikat hak milik 120 meter di daerah Medan Belawan. Saya kasih itu sama kamu. Kamu jual, kamu bantulah anak rohani kamu itu. Bapak Ibu Saudara cuma muter-muter aja di situ. Apa yang dia tabur untuk BFK Cibubur dikembalikan melalui pastor senior kita Agung Sakaryana. Ini nggak mudah ya otak kita ya. Saya bingung. Tapi lewat firman ini saya percaya. Jangan takut untuk ngasih sama Tuhan. Bersuka cita. Jangan kau buat pelototin mukaku. Kalau udah ngomongin perpuluhan, semua hamba Tuhan di Indonesia, di kutub utara, di Antartika, di India, semua berdebar-debar. Karena memang gak mudah membicarakan ini. Tapi kami harus ngajarin. Supaya apa?
supaya kita sama-sama bahagia, memberi. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, ada ruang hampa di hati kita yang kalau kita nggak ngelakuin firman itu nggak enak. Tapi waktu Anda melakukannya, bangkit berdiri, Anda akan pulang dengan mujizat. Angkat dua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Apa yang kau rindukan terjadi dalam hidupmu? Apa yang kau rindukan terjadi dalam keluargamu? Itu pasti terjadi ketika engkau setia dalam perkara kecil. Perkara kecil itu apa? Perkara uang. Jujur Bapak Ibu Saudara sama Tuhan, maka Dia yang hidup, yang menerima persembahan persepuluhanmu, Dia melakukan lebih dari apa yang engkau minta. Engkau Tuhan yang setia, yes, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Angkat tanganmu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu
firman Tuhan. Mari tutup buku dari masa lalu kita, saudara. Jangan lagi lihat ke belakang, tapi pandang kasih karunia Tuhan yang sudah Dia sediakan bagi kita. Jangan lihat kegagalanmu. Jangan lihat pandemi yang mungkin membuat beberapa hartamu hilang, atau keluargamu ada yang meninggal. Jangan lagi lihat ke belakang, tapi lihat ke depan. Ada janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Engkau yang ada di dalam Yesus, jangan takut. Aku, kata Tuhan, Bapa yang baik. Aku, kata Tuhan, Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Aku Bapa yang peduli. Mari ucapkan syukur. Ingat aku, kata Tuhan. Lewat perjamuan kudus, kita memberitakan kematian, dan juga kita memberitakan, mendeklarasikan bahwa lewat tubuh dan darahnya kita disembuhkan. Lewat persepuluhan kita mendeklarasikan bahwa Dia bangkit, Dia hidup untuk selama-lamanya. Mungkin yang kita bawa berat rasanya, saudara. Mungkin kita berkata kurang, tapi saya mau katakan, Ia menerima setiap persepuluhan Anda. Sebab persepuluhan ada sebelum hukum Taurat, saudara. Abraham membawa sepersepuluh dari pampasan perangnya kepada Melkisedek, saudara. Mari sama-sama belajar. Hari ini, ketika firman itu disampaikan, ayo kita lakukan, saudara. Saya percaya the year of Amen, janji Tuhan, kemuliaan Bapa mengalir atas kita semua. Mari siapkan hati kita untuk kita terima tubuh dan darah Yesus. Seorang petugas perjalanan kudus boleh maju ke depan. Satu-satunya yang ku antar. Tuhan berkati saudaramu yang melayani kita. Kami mau terima tubuh dan darah. Kami percaya kalau tidak ada akan tubuh dan darah Yesus. Kami berkati dalam musim. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan bangun. Sekali lagi katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih, Tuhan pemulih. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan, sumber penyembuh, sumber pemulihku. Mari angkat roti di tangan kita, saudara. Dia Tuhan menyembuhkan, Dia Tuhan memulihkan keadaanmu. Deklarasikan kematian Yesus lewat tubuh dan darahnya. Katakan sama-sama, aku percaya tubuh dan darahmu menjadikan aku ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda,
dan diberkati Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan pada malam waktu ini saat ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita ucapkan syukur, inilah tubuh Kristus. Dengan iman ambil makan dalam nama Yesus. Angkat cawan kita bersama-sama. Dan sudah makan yang mengambil cawan, dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimakan oleh darah. Ambillah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah darah Yesus? Darahnya menebus hidupmu, membayar. Ambil minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kita kepada Tuhan, saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Deklarasikan saudara bahwa Dia mati bagimu. Haleluya. Engkau sudah disembuhkan, engkau sudah dipulihkan. Terima kasih Yesus. Mendeklarasikan kebangkitan-Mu, bahwa Engkau hidup Tuhan Yesus. Kami bawa persembahan kami percaya apa yang kami tabur Tuhan, kami akan tuai 100 bahkan 1000 kali ganda. Mari sama-sama jemaat Tuhan angkat persembahan kita sama-sama doa persembahan. Apa yang kita bawa saudara, memang kepada manusia, tapi sesungguhnya Dia yang menerimanya saudara. Sama-sama kita baca, kita deklarasikan 3, 2, 1. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya mendapat hasil 100 kali lipat, sebab saya diberkati Tuhan, dan saya menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaan-Nya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin.